Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang biasa menyimak taklim dari masjid di rumah. Pada kajian sirah kita malam ini, kita masih berbicara tentang pribadi Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang banyak ya kisah-kisah berkaitan dengan beliau, kisah-kisah yang penuh hikmah yang mengandung ibrah buat kita. Nah, pada malam ini kita akan bicarakan Umar bin Khattab berkaitan dengan takdir, yaitu seperti yang beliau katakan, lari dari satu takdirnya menuju ke takdirnya yang lain. Nah, bagaimana peristiwa ini terjadi? Ini cukup menarik. Biasanya saya menyampaikan bisa 2 atau 3 kisah ya. Pada malam ini mungkin hanya 1 saja nih ya, karena cukup panjang juga kisah Umar bin Khattab berkaitan dengan takdir. Hadirin yang saya hormati, selain berkarakter tegas ya, keras, bisa dikatakan juga temperamental, Umar bin Khattab juga memiliki karakter dari sisi intelektual yang luar biasa, yaitu rasional, kritis. Nah, ini menghiasi sejarah kehidupan beliau tentang bagaimana rasionalnya, kekritisannya Umar bin Khattab itu di dalam banyak kisah. Ya, misalnya kita mengenal ketika kajian sirah kita berkaitan dengan perang Badar, itu Umar bin Khattab ketika menghadapi tawanan, beliau mengusulkan, beliau menyarankan agar tawanan-tawanan itu dipenggal saja, gitu. Terutama pada musuh-musuhnya yang jahat ya, sebagai penjahat perang, musuh-musuhnya yang luar biasa, gangguannya, kekejamannya, penindasannya ketika beliau di Makkah. Kita bisa bayangkan beliau itu menjadi buruan ya, menjadi buruan untuk ditangkap, untuk dibunuh ketika beliau hijrah. Itu bagaimana tuh beliau yang mulia diperlakukan seperti itu. Nah, ketika perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun jumlahnya jauh sepertiganya, itu banyak tawanan-tawanan tokoh-tokoh Quraisy yang tertawan. Nah, ketika mau diputuskan apa sikap yang mesti diambil, Umar bin Khattab mengajukan dipenggal saja. Tapi Abu Bakar berbeda, tidak usah dipenggal, ditebus mereka. Mereka nanti harus menebus. Pertimbangan Abu Bakar, karena kaum muslimin ketika itu di awal-awal hijrah itu masih bermasalah dalam masalah ekonomi, berat sekali. Itu pertimbangan seperti itu. Namun ternyata benar ya apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab itu sesuai kemudian dengan ayat yang Allah turunkan itu. Seperti kita dapatkan tuh di surah Al-Anfal ya, ayat 67. Maka dari nabiyin ayatuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh.
tidak pantas bagi seorang nabi untuk mempunyai tawanan sampai dia dapat melumpuhkan yang musuh-musuhnya di muka bumi itu, dilumpuhkan, dipegang menurut pendapat Umar bin Khattab. Sehingga Abu Bakar dan Rasulullah menangis ketika ayatnya itu. Ya, Allah membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Begitu juga pada kesempatan lain, seperti yang sudah kita baca, bagaimana ketika Umar melihat para sahabat-sahabatnya sholat masih dalam keadaan mabuk, ya, dan bagaimana bisa dibayangkan sholat sahabat itu, karena ketika itu memang minuman keras bagi tradisi Arab itu, ya, minuman pagi dan sore, gitu ya, sangat terbiasa gitu, ya, tradisi, gitu, kebanggaan, itu. Nah, Umar berpikir ini sangat tidak bagus buat akal. Umar ini kan, ya, melihat bagaimana posisi akal pada diri manusia dalam kehidupan itu. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia yang kalau minuman keras itu bisa merusak akal. Makanya Umar bin Khattab itu menginginkan Allah menurunkan keputusan yang tegas, yang jelas, yang tuntas berkaitan dengan minuman keras. Sampai satu ayat turun, Umar belum puas, minta kejelasannya lagi, ya, turun lagi, sampai lagi dia minta, sampai 4 kali turun tuh ayat, sampai benar-benar Allah mengharamkan khamar. Nah, puas Umar bin Khattab dia seperti itu. Nah, itu seolah-olah Allah yang mendukung yang pendapat Umar bin Khattab yang mempunyai pemikiran seperti itu. Namun demikian Umar bin Khattab itu, ya, dengan tegasnya, kerasnya, temperamentalnya, dengan rasionalnya, dengan kritisnya, tapi beliau juga memiliki satu yang istimewa. Dia sangat tunduk dengan ayat dan hadis, gitu. Ya, makanya terakhir itu kemarin ketika, ya, ada orang yang kasar berbicara dengan Umar, dikatakan, engkau ya Ibnu Khattab tidak pernah berbuat baik kepada kami, tidak pernah berbuat baik, berbuat adil kepada kami. Langsung Umar hampir marah. Nah, keponakan orang yang berbicara dengan Umar itu khawatir, ya, Umar ini berada dengan Umar ini. Akhirnya dibacakan ayat, gitu. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa 'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkan orang berbuat baik dan tinggalkan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Nah, mendengar ayat itu, khuzil afwa, jadilah pemaaf, dimaafkan oleh Umar, gitu. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, berbuatlah baik, ya. Akhirnya Umar gak jadi marah, jadi berbuat baik, gitu. Dan wa'alim anil jahilin, tinggalkanlah orang yang bodoh, gitu. Nah, itu Umar berarti menempatkan akalnya, ya, yang rasional itu, yang kritis itu, yang cerdas itu tetap berada di belakang wahyu Al-Quran, tetap berada di belakang hadis, itu gak mendahului, ya, gak menyamai juga, ya, tapi tunduk. Nah, itulah yang sebenarnya diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf yang dimaksud dengan Umar itu, apa yang disembunyikan lebih baik dari apa yang dinyatakan. Itu maksudnya bagaimana dia itu ketundukan kepada Al-Quran, ketundukan kepada hadis, itu seperti itu. Nah, malam ini kita akan bicarakan bagaimana Umar dengan takdir. Itu dalam hal ini ada kisah, gitu.
ya ada kisah ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kekuasaannya itu sudah sampai ke negeri Syam, artinya sudah mulai menaklukkan sebagian wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Syam itu bagian Romawi. Nah, satu ketika Umar bin Khattab dengan rombongannya yang terdiri dari para sahabat ingin berkunjung ke negeri Syam. Namun ketika sampai di satu desa, ya, di satu perbatasan antara Hijaz dengan Syam, itu ada daerah namanya Saran, ya, desa perbatasan antara Hijaz dengan Syam. Nah, di situ Umar berhenti dan bertemu dengan panglima perang yang bertugas di daerah itu, yaitu Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Ini hebat itu. Yang kemarin jadi siapa itu di Gaza sebagai juru bicara ya Hamas yang kemudian syahid. Nah, ini dari nama ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ketika bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sang panglima itu menyampaikan informasi kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, negeri Syam sekarang sedang dilanda wabah amwas, ya, wabah lepra. Itu pada tahun ke-17 Hijriah. Nah, kemudian mendengar informasi seperti itu, nah, Umar berpikir, ini berarti harus dipikirkan ini, ya, dilanjutkan perjalanan atau pulang. Dilanjutkan masuk ke Syam sudah dilanda wabah. Itu sudah dilanda wabah lepra yang ganas itu. Ini bisa binasa. Itu banyak sekali yang binasa. Kalau berangkat terus melanjutkan, berarti akan masuk ke wilayah yang dilanda wabah. Kalau pulang ke Madinah, perjalanan yang ditempuh sudah terlalu jauh. Gitu. Ya, kemudian punya tujuan yang penting. Nah, di sini ada dilema. Nah, Umar bin Khattab sebagai pemimpin, dia tahu apa harus dilakukan. Maka dipanggillah sahabat-sahabat muhajirinnya, sahabat-sahabat Rasulullah ini. Ya, Umar bin Khattab minta, wahai sahabat-sahabatku, bicarakanlah, sepakati satu keputusan. Nah, ternyata sahabat-sahabat muhajirin ini juga, ya, ini kan masalah kasuistis, ya, yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Beda dengan masalah yang biasa sudah dihadapi. Fikihnya jelas, apalagi ini masalah takdir. Sehingga para sahabat muhajirin itu, ya, tidak bisa menemukan satu pendapat yang disepakati. Tetap sebagian bilang, ya, ini masalah takdir. Kalau misalnya Allah sudah takdirkan, ya, meninggal. Kalau Allah tidak takdirkan, ya selamat. Gitu. Kan memang begitu kan? Terus sudah takdir. Gitu. Ya, Umar bin Khattab sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan ada tujuan penting di dalam perjalanan itu. Jadi nggak usah pulang. Kalau selamat ya selamat, kalau meninggal kena wabah takdir. Gitu. Nah, tapi sebagian di antara mereka itu juga punya pendapat. Tidak. Gitu. Sedang terjadi wabah berbahaya.
Apalagi yang ikut rombongan Umar bin Khattab itu para sahabat Rasulullah. Ya, para sahabat Rasulullah. Sehingga sebagian itu bilang kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Gitu. Nah, ini sudah dipertemukan di dua pendapat ini sudah dipertemukan. Gitu. Akhirnya Umar bilang sudahlah kalian bubar. Ya, nggak ada kesepakatan yang baru yang harus disepakati yang diambil. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Abu bin Abbas. Ya, Abu bin Abbas, kumpulkan orang-orang Ansor. Kalau tadi orang-orang Muhajirin diminta pendapatnya untuk menyepakati satu pendapat orang-orang Ansor. Maka berkumpullah, kata Umar, bicarakanlah, ambil satu kesepakatan di antara kalian. Apa yang akan dilakukan menghadapi masalah ini? Sama juga ternyata, ya, orang-orang Ansor itu sama juga, gak menemukan satu kesepakatan, karena memang ya hampir sama, ya seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Muhajir. Masalah takdir itu sudah ada ketentuan Allah. Kalau misalnya masuk ke daerah wabah, takdirnya selamat oleh Allah dan juga selamat, ya selamat. Walaupun ada wabah, kalau binasa ya sudah takdir. Seperti itu. Tapi yang lain lagi tetap, ya tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Kita harus membuat satu perhitungan, pertimbangan. Apalagi ini yang dibawa sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat senior, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di kalangan kaum muslimin ketika itu, para sahabat gitu, yang sudah tidak begitu banyak lagi orang-orang yang mereka masih sangat dibutuhkan untuk mendampingi Umar bin Khattab di dalam menjalankan pemimpinannya. Akhirnya nggak diambil kesepakatan. Nah, masih belum jelas. Akhirnya yang ketiga kembali dipanggil Ibnu Abbas oleh Umar bin Khattab. Ya Ibnu Abbas, kumpulkan ya orang-orang yang hijrah, yang senior, yang sahabat-sahabat senior yang berhijrah, yang juga ketika Fathul Makkah ikut dalam Fathul Makkah, kumpulkan mereka, coba ajak bicara mereka, gimana? Nah, kemudian sedikit ada permasalahan, ya, tapi ada dua orang yang datang dengan Umar menyampaikan pandangannya. Ya Amirul Mukminin, kembali saja. Ya, lebih baik kembali saja. Ya. Nah, dipikirkan oleh Umar nasihat itu, akhirnya itu yang diterima. Keputusan tetap di tangan Umar. Kemudian itu yang diterima. Umar segera naik ke punggung mapannya dan menyampaikan, wahai sahabat-sahabat, naiklah ke punggung mata kalian, kita balik ke Madinah. Nah, ketika sudah pada mulai naik, ya, Abu Ubaidillah, kalau orang Betawi nyeletuk, ya Umar, kau lari dari takdir. Ini kan satu ungkapan yang sedikit, ya, nyerempet perasaan Umar. Kau lari dari takdir. Marah Umar bin Khattab itu. Kalau saya bukan engkau yang Abu Ubaidah, itu pernyataan Umar bin Khattab. Kalau saya bukan engkau yang menyatakan ini, itu bagaimana tuh? Karena memang Abu Ubaidah itu sangat dihormati oleh Umar. Nah, kemudian Umar bin Khattab menjelaskan kenapa Umar bin Khattab itu mengambil kembali ke
Nah, disinilah kita lihat bagaimana kekritisan umat Rasul dalam berpikir, ya, kecerdasan dalam berpikir. Ya, Abu Ubaidah, seperti seandainya otak kita itu lepas, ya, di lembah. Nah, lembah itu mempunyai dua sisi lembah. Ada lembah yang subur, ada lembah yang tandus. Kalau misalnya otak itu kita tempatkan di lembah yang subur, toh dia akan tumbuh, ya, hidup juga sesuai dengan ketentuan qadar Allah, takdir Allah. Begitu juga kalau dia misalnya ada di sisi di lembah yang tandus, toh dia juga ada di dalam takdir Allah. Itu. Tinggal, nah disitulah akal bagaimana mempertimbangkan mana yang lebih mendekati akal. Nah disitu Umar bin Khattab berijtihad, berpikir keras, gitu. Ya, akal Allah karuniakan kepada manusia untuk mempertimbangkan mana yang lebih dekat kepada akal, yang lebih cenderung kepada akal. Ya, mengembala, merawat, mengurus otak di tempat yang subur, gitu, daripada di tempat yang tandus. Walaupun nanti bagaimana kedepannya bagaimana, itu semuanya berada dalam takdir Allah. Tapi secara akal, secara fitrah lebih dekat kepada yang subur. Gitu. Seperti misalnya kalau ke Syam itu ada wabah, yang jelas akibat-akibatnya itu sudah faktual, sudah ada nyata secara objektif, banyak yang meninggal, gitu, ya, banyak yang meninggal. Ada juga yang selamat, banyak juga yang selamat dengan takdir Allah, gitu. Tapi dalam pandangan Islam itu lebih baik menghindari mudarat daripada mengambil manfaat. Lebih dahulukan mencegah bahaya daripada ingin mengambil manfaat. Itu pertimbangan fikih Islam itu berbeda. Gitu. Ada apa-apa misalnya, ada pilihan, dua pilihan, ya, kalau kita ke sana kita bisa mengambil manfaat, mencapai tujuan, ada yang penting yang besar, tapi ada bahaya, hindari dulu bahayanya. Jadi jangan kesana dulu, karena kesana itu, ya, itu bisa lain kali, lain waktu. Gitu. Yang penting, ya, menghindari bahaya dulu, selamat dulu. Kita itu begitu, ya, menghindari selamat dulu. Kalau ada apa-apa itu hindari bahaya dulu. Bahkan kalau kita lagi sholat, ada ular lewat, kita terusin sholat atau berhenti sholat untuk membunuh ular yang berbahaya itu ada di rumah kita. Batalkan sholat. Menghindari bahaya lebih baik, lebih didahulukan daripada sholat untuk dapat pahala. Gitu. Itu begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, untuk ke Syam. Itu bisa dari waktu. Gitu. Ya, tidak apa-apa. Perjalanan sudah begitu panjang, sudah begitu melelahkan. Ya, ini sahabat-sahabat Rasulullah harus, ya, dijaga, itu, ya, harus dijaga, dihindari dari hal-hal yang bisa membahayakan. Nah, itu kemudian yang diambil oleh Umar, tapi belum berangkat. Ya, Umar belum berangkat, baru naik ke atas onta. Para sahabat-sahabat juga baru mulai mau naik ke atas onta. Itu. Tapi keputusan Umar sudah mengambil, tinggal melaksanakan, dan sudah dijelaskan tuh argumen-argumennya. Itu.
oleh Umar. Secara singkat itu diumpamakan seperti itu mudahnya. Gitu. Artinya orang untuk memelihara kota ada dua tempat. Yang tempat yang lebih sesuai dengan akal yang mana? Yang subur. Gitu. Walaupun nanti bagaimananya, ya ada apanya. Nah, di luar pengetahuan, secara akal yang bisa diambil itu yang lebih dekat kepada kemaslahatan daripada yang tandus. Yang tempatnya tandus juga, ya bisa jadi ada manfaat-manfaat yang lain dan sebagainya di luar itu. Kedepannya itu bagaimana? Seperti itu. Nah, itu sudah yang diambil oleh Umar bin Khattab bukan seperti itu, tapi belum berangkat. Nah, kemudian tidak lama muncul ya Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang menarik ya. Muncul Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia entah bagaimana itu ya, ketika sudah terjadi hal yang cukup penting, rembuk Muhajirin, rembuk Ansor ya, dan sebagainya, dia baru muncul itu tidak dijelaskan dalam sejarah. Yang disampaikan ketika itu adalah Abdurrahman bin Auf sedang ada urusan gitu, sehingga dia baru bisa muncul pada saat seperti. Tapi dia mendengarkan ya, dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain apa yang terjadi ketika itu. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf muncul dan menyatakan, aku ada ilmunya, gitu. Ya, aku mempunyai ilmunya dalam masalah seperti ini. Aku pernah mendengar hadis Rasulullah, bagaimana kalau menghadapi wabah, daerah yang terkena wabah. Nah, itu diantaranya dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, aku mempunyai ilmu tentang hal itu. Aku mendengar dari Rasulullah, beliau bersabda, jika kalian dengar wabah yang menimpa atau melanda satu daerah, janganlah kalian pergi ke sana. Itu yang pertama. Sementara itu, jika kalian sudah berada di dalam tempat itu, janganlah kalian keluar dari dalam itu. Yang dari luar daerah itu, jangan ke sana, jangan masuk ke daerah itu. Itu daerah berbahaya. Kemudian yang sudah ada di dalam, nggak boleh keluar. Gitu. Ya memang kelihatannya itu berat bagi yang di dalam ya, yang masih selamat misalnya penuh dengan kekhawatiran, tapi tetap jangan keluar, karena kalau keluar akan menyebarkan wabah itu ke luar yang bersama dia kemana dia pergi, itu akan menyebar wabah itu ke tempat lain dari orang-orang itu. Gitu. Jadi bagaimanapun keadaannya, kalau yang dari luar jangan masuk ke daerah itu. Yang sudah ada di daerah itu, yang sudah ada di daerah yang diserang wabah itu, jangan keluar. Walaupun dia melihat banyak orang berlimpah. Gitu. Ya, jangan keluar dari daerah itu. Nah, itu seperti itu. Nah, mendengar seperti itu, Umar bin Khattab bersyukur, ya, memuji Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kemantapan. Kita lihat di situ, ya, antara ijtihadnya Umar bin Khattab dengan pendapat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana itu? Seimbang, sama, gitu, relevan. Nah, itulah ya kekritisan, kecerdasan Umar bin Khattab dalam mengambil pertimbangan.
Ketika dia menggunakan argumen daya perumpamaan itu ya seperti itu. Itu. Kedekatannya dengan akal yang berpikir itu lebih baik ya menghindari bencana daripada ingin mengambil manfaat. Hindari dulu bencana, bahaya. Ya, jangan mengambil manfaat. Mengambil manfaat itu bisa lain waktu. Ya, bisa dilakukan nanti kalau sudah terreda. Bisa dilakukan lain waktu. Kalau nyawa, walaupun itu takdir, nggak bisa kembali lagi. Gitu. Kalau pulang ke Madinah, ya sehat. Ada saatnya nanti kalau Allah sudah selesai bisa lagi kembali. Kalau nyawa nggak bisa dibawa kembali lagi karena meninggal karena wabah ini. Nah itu seperti itu. Nah itu ya bagaimana Umar bin Khattab. Walaupun beliau ketika itu belum berangkat, tapi keputusan sudah diambil sesuai dengan ijtihad ya. Ijtihad berpikir gitu ya, ijtihad berpikir, berikhtiar secara maksimal dengan pikiran, dengan akal. Nah ini pentingnya karunia akal yang Allah berikan kepada kita. Ini luar biasa untuk mengambil keputusan. Gunakanlah akal secara maksimal dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu banyak sekali Allah memerintahkan apalah ta'qilun. Kenapa engkau tidak berpikir? Maksimalkan kekuatan pikiran kita. Ya, karena itu adalah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya punya perumpamaan nih untuk menggunakan akal. Kita punya payung ya. Payung itu kita diberikan payung ketika panas atau ketika hujan. Kalau payung itu hanya kita bawa saja ketika hujan, kita nggak buka, berfungsi nggak? Payung itu nggak berfungsi. Ketika hujan kita bawa payung, ya payungnya nggak dibuka, nggak berfungsi di payung itu kita bawa. Kita sudah diberikan akal. Kadang akal kita itu belum kita buka, ya akalnya belum terbuka. Tidak diajak berpikir keras. Kita lebih kepada hal yang lain, dengan perasaan, dengan kebiasaan dan sebagainya. Akal kita belum dibuka. Itu sama saja orang membawa payung ketika hujan atau membawa payung ketika panas, tapi cuma dibawa akalnya, nggak dibuka. Nah itu. Jadi ya, Al-Quran itu banyak menantang kita untuk membuka akal pikiran kita. Karena ini menjadi ikhtiar yang luar biasa. Ya, suatu kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada akal manusia itu. Makanya Islam dinul akal. Islam itu agama akal. Walaupun akal tidak menentukan segalanya, tapi sebelum menentukan itu dengan akal dulu, kita ikhtiar dengan akal. Tapi akal yang sudah terbuka, ya terbuka. Pikiran kita harus kita buka, agar kita bisa ya berpikir dengan maksimal. Nah itu ya penutup kita. Ya mudah-mudahan ke depan kita masih bisa memiliki waktu peluang untuk melanjutkan kisah-kisah menarik masih tentang Umar bin Khattab ini. Yang pada malam ini kita bicara tentang Umar bin Khattab berkaitan dengan Umar bin Khattab dan takdir. Ya, bagaimana itu?
Ini mudah-mudahan bisa diambil pemahamannya ya, bagaimana tuh kita hendaknya membuka akal pikiran kita untuk menggunakannya secara maksimal, gitu, ya, secara maksimal, ya, tidak perasaan, tidak kebiasaan, gunakan akal kita dalam segala hal itu, gitu, dengan maksimal akal kita. Ini luar biasa, ya, seperti payung, kita buka payung kita, ya, untuk bisa kita fungsikan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk melanjutkan hal yang seperti ini, yang ringan, menarik, tapi penuh hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.